Shalom, selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik semua. Nah, kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang koordinat kartesius. Namun sebelum kita melanjutkan, pastikan anak-anak Miss semua sudah mengerjakan latihan yang sebelumnya ya. Nah, kita akan membahas tentang memahami posisi titik terhadap titik asal, yaitu titik asalnya di 0,0 ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ada koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi titik asalnya di 0,0 berarti di garis yang biru ya. Nah, di sini ini yang merupakan titik asalnya, atau kita misalkan dengan pos utama ya. Ini titik asalnya, titik keberangkatannya di 0,0. Nah, kemudian di sini ada satu titik lagi, kita misalkan namanya dengan pos yang pertama. Kemudian ada pos yang kedua, kemudian ada tenda satu. Nah, ya, kita lihat dulu pos yang pertama. Pos yang pertama kalau kita cari titiknya, koordinatnya berapa koma berapa, kita lihat jaraknya dari sumbu Y adalah 2. Sedangkan jarak si pos pertama terhadap sumbu X adalah 5. Berarti titik koordinatnya berapa? 2,5 ya. Nah, 2,5 karena titik utamanya atau titik asalnya di 0,0. Kemudian untuk pos kedua, kita lihat jarak pos kedua terhadap sumbu Y adalah 3. Kalau dia ke kiri berarti min 3 ya. Kemudian jarak pos kedua terhadap sumbu X adalah 5 ke arah bawah, berarti juga bernilai negatif, sehingga titik koordinatnya adalah min 3, min 5. Nah, kemudian untuk tenda pertama kita perhatikan ya. Di sini dia berada di sumbu Y dan jaraknya terhadap sumbu X adalah 8 satuan ya. Sehingga titiknya 0,8. Kenapa 0,8? Karena dia berada di sumbu Y, makanya X-nya adalah 0 ya. Nah, kemudian untuk memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, kalau tadi titik asalnya itu 0,0, bagaimana kalau titik asalnya bukan di 0,0 tapi di titik yang lain ya. Nah, contohnya kita misalkan di sini pos utamanya adalah di min 4,4 ya. Kenapa min 4,4? Karena dia berjarak 4 terhadap sumbu X dan berjarak 4 terhadap sumbu Y ya. Di sumbu X dia mengarah ke kiri sehingga nilainya min 4 ya, sehingga pos utamanya atau AB-nya itu kita misalkan dengan min 4,4. Nah, di sini ada pos pertama, kemudian pos kedua dan tenda pertama, tenda satu ya. Nah, pos pertama kita mau cari titik koordinatnya, tapi terhadap si pos utama ya. Kita bukan menghitung dari si 0,0 lagi, titik asal 0,0, tapi dari min 4,4. Nah, kita lihat dari pos utama jaraknya terhadap si pos 1 ya. Jaraknya ke kanan ada berapa? Berarti ke sini 4, sini 4 berarti jadi 8 ya. Nah, 8. Kemudian dari pos utama ke atas berjarak satu satuan, makanya dia 8,1. Jadi bukan dilihat dari 0,0 lagi ya, ini berbeda. Nah, kemudian untuk pos kedua. Untuk pos kedua juga sama halnya, kita hitung mulai dari pos utama ya. Nah, ke kanan dia berjarak 9 ya, 9 satuan. Kemudian ke bawah dia 9 ya, sehingga pos 2 titik koordinatnya adalah 9, min 9. Kenapa Y-nya min 9? Karena dia arahnya ke bawah ya. Nah, kemudian untuk tenda 1 berada di sumbu X. Tenda 1 berada di sumbu X. Kemudian tapi bukan berarti Y-nya jadi 0 karena kita titik asalnya di pos utama ya.
Jadi kalau misalnya kita hitung dia, berarti 12,4. Kenapa 12? Ke kanan dia ada 12 satuan, kemudian ke bawah dia ada 4, ya. Nah, begitu dia kalau posisi titik terhadap titik tertentu. Misalkan A, B ya, bukan 0,0. Nah, kemudian kita akan membahas tentang garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y ya. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada sumbu koordinat X dan Y. Kemudian ada garis, ada 2 garis ya yang dihubungkan dari beberapa titik. Ada juga garis yang ini yang biru ya. Nah, kita perhatikan garis yang pertama atau dimisalkan dengan L1 ya, L1. L1 ini sejajar dengan sumbu X. L1 sejajar dengan sumbu X dan L1 tegak lurus dengan sumbu Y. Oke. Nah, L2 juga seperti itu. L2 sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Sama juga L3 dan L4-nya sejajar dengan sumbu X ya dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Ini sumbu yang ini yang tegak lurus tadi ya. Kemudian kita mau lihat garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau tadi yang sejajar dengan sumbu X. Sekarang garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X, ya. Nah, kita perhatikan ada di sini 4 garis, yaitu garis M1, M2, M3 dan M4. Garis M1 sejajar dengan sumbu Y. Garis M2 juga sejajar dengan sumbu Y. Garis M3 juga sejajar dengan sumbu Y, begitu juga dengan M4 ya. Tapi keempat garis ini M1, M2, M3 dan M4 dia tegak lurus dengan sumbu X ya, tegak lurus dengan sumbu X. Oke. Nah, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita pelajari untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi Miss berharap kalian boleh mempelajarinya nanti, boleh dibahas soal-soalnya, nanti akan Miss kasih tugasnya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi dan selamat belajar. Terima kasih.